Kenapa terus-menerus kita memusatkan perhatian kita? Bahkan tidak hanya memusatkan perhatian. Kenapa kita terus-menerus sudah menghakimi J adalah si tersangkanya, dan seolah-olah suatu saat dia juga pasti akan menjadi terdakwa, dan bisa dipastikan dia suatu saat akan menjadi terpidananya. Menurut saya ini sebuah kesesatan berpikir atau bias kognitif yang terjelaskan lewat sebuah paradigma, Pak Karni. Kemudian dia langsung duduk sebentar gitu, terus dia jalan, ambil tasnya, muter ke kasir, jalan ke kanan begitu, seret ke kasir, dia bayar. Saya bayar, Mbak, gitu. Sek dikembaliin, diambil kembalinya, terus dia ke bagian pemesanan. Cepet ya, saya pesen ini sama si Rangga. Oh iya, tunggu Bu, banyak klien, saya bikin juga nanti kopi banyak kok, ada 10 gitu, jadi tunggu Ibu. Ya. Baliknya bukan arah sini lagi, dia ke sana. Nah, boleh saya contohin, Pak? Nah, dia jalan, dia berhenti dulu, bawa tas, lihat, jalan lagi, dia lihat lagi, dia muter. Nah, ini jalannya nih, saya ikutin persis, saya apalin, Pak. Nah, itu dia muter dengan tujuan dia mau lihat CCTV. Tapi orang tersebut bilang, oh bayarnya di kasir gitu. Ya udah, tapi saya nggak tahu kan kasirnya di mana. Pokoknya ya nanti dia antarkan ke kasir gitu. Ya udah. Tapi ternyata setelah dia main di komputer yang kecil-kecil itu, dia bukan jalan ke arah saya yang di depan bar, tapi dia muter ke belakang, ke arah mana lah nggak tahu, ke belakang. Jadi saya pikir, oh iya, apa kasirnya di situ atau bukan gitu. Saya liatin dia gitu kan, saya liatin dia, jadi arah dia kemana saya ikuti. Lalu akhirnya dia pergi ke belakang, ke balik tembok, terus dia lihat ke saya, dia kasih eye contact ke saya. Jadi saya pikir, oh ya udah, saya ikuti dia. Nah, jadi saya balik arah menuju ke pintu depan. Ternyata ya saya buntutin dia. Akhirnya saya ketemu dia di kasir itu tersebut. Jadi memang saudara bertanya di mana membayarnya begitu? Saya tidak ingat tepatnya gimana, cuman seingat saya Marlon itu yang memegang saya punya bond. Oke. Langsung saudara bayar? Waktu di kasir, saya diberitahukan sama Marlon kalau yang beli satu gratis satu itu yang macamnya ini. Bukan yang saya pesan. Yang saya pesan diskon 20% katanya gitu. Ya, saya pesen ini sama si Rangga. Oh iya, tunggu Bu, banyak klien. Dia lihat lagi, dia muter. Nah, ini jalannya nih, saya ikutin persis, saya apalin, Pak. Nah, itu dia muter dengan tujuan dia mau lihat CCTV. Tidak masuk akal. Sekali lagi, penggunaan racun dipertimbangkan. Dia pakai racun karena dia ingin mengambil jarak sedemikian jauh dari korbannya. Lantas apa poinnya dia menggunakan racun? Tapi sekali lagi, pada saat yang sama justru dia tongkrongi korbannya. Dia biarkan saksi mata melihat perbuatannya. Dia biarkan kemudian aksinya terekam oleh kamera. Bagi saya sulit untuk diterima oleh akal saya. Kesesatan berpikir atau bias kognitif yang terjelaskan lewat sebuah paradigma, Pak Karni. Nah, apa yang terkait dengan paradigma segitiga kejahatan itu? Tadi saya katakan, kejahatan hanya bisa terjadi kalau ada 3 unsur, yaitu di dalamnya ada korban, ada pelaku, dan ada lokasi. Kesesatan berpikirnya di mana? Karena korban ada di meja itu, dan karena lokasinya adalah meja itu, maka seolah-olah pelaku pun harus ada di meja itu. Kita abai bahwa, kembali ke poin yang tadi saya kemukakan, instrumen dalam kejahatan ini adalah racun. Logika penggunaan racun sebagai instrumen kejahatan adalah si pelaku ingin mengambil jarak sedemikian rupa dari korbannya. Dengan demikian, betapapun korban ada di meja itu, betapapun lokasinya adalah meja itu, namun pelaku menurut saya tidak berada di meja itu. Dengan kata lain, spekulasi saya yang kedua, apabila ditanyakan sesuai judul acara ini, apakah Jessica adalah pelaku pembunuhan Mirna? Menurut saya, dalam nalar keilmuan saya, Jessica bukanlah orang yang membubuhkan racun ke dalam kopi itu. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri membungkam ayah Mirna
karena terus-menerus menuduh Jessica sebagai pelaku yang membunuh Mirna. Reza Indragiri merupakan salah satu pakar yang memasang badan untuk Jessica dan mempercayai bahwa Jessica tidak bersalah. Menurut Reza, tuduhan ayah Mirna bahwa sikap Jessica yang kelingak-kelinguk saat di kafe untuk mengamati CCTV tidaklah benar. Reza membantah karena sangat tidak masuk akal seorang yang melakukan perencanaan pembunuhan akan melancarkan aksinya di tempat yang banyak CCTV dan bisa ditonton banyak orang. Netizen pun mencurigai bahwa bisa jadi ayah Mirna lah yang melakukan pembunuhan kepada Mirna. Apalagi menurut Otto, terbukti ayah Mirna tiba-tiba mengeluarkan video yang diduga ada tangan memasukkan sesuatu ke kopi Mirna. Anehnya, video tersebut tidak pernah ditampilkan di persidangan. Sehingga, Otto Hasibuan mencurigai bisa jadi itu tangan orang lain yang memasukkan sianida ke dalam gelas kopi Mirna. Ya terus terang aja sebenarnya kan itu nggak boleh. Barang bukti yang ada di tangan dia itu harus diserahkan kepada pengadilan. Apalagi sudah terang-terangan pada waktu itu di persidangan, hakim bertanya kepada dia, apakah masih ada barang bukti yang ada di tanganmu? Dia bilang tidak ada. Soalnya kamu di luaran sana, kata Hakim Binsar Kultum. Di luar sana kamu bilang masih ada di tangan kamu. Dia bilang tidak ada Pak Hakim. Clear dong? Setelah 7 tahun, dia bilang ada barang bukti ini yang tidak pernah diserahkan, belum ditunjukkan. Nah berarti kan ada barang bukti yang hilang. Kalau betul-betul ini benar-benar terjadi, ini kan berarti ada orang yang melakukan penghilangan barang bukti dan itu merupakan perbuatan pidana. Kalau betul-betul itu terjadi dan ternyata dia sendiri mengaku. Harusnya kan diserahkan kepada pihak Harus yang dong. berwajib. Jadi artinya kalau ibaratnya CCTV itu diputar 1 hari, ada satu waktu tertentu ada puzzle-nya nggak lengkap lagi. Ya kan nggak lengkap lagi. Yang hilang. Ada bagian yang hilang. Nah, kalau sudah bagian yang hilang, berarti kan bukti CCTV ini kan sudah tidak sah lagi. Bagaimana kita bisa tahu pada peristiwa itu ada sesuatu hal? Katakannya kalau terbukti di CCTV itu umpamanya ada orang lain yang betul-betul memasukkan cyanida ke situ, bukan Jessica. Ya berarti kan jadi hilang barang buktinya. Terlebih lagi, ayah Mirna mengakui bahwa dirinya pernah memberi uang ongkos kepada Reza Indragiri senilai 3 juta. Hal itu terjadi ketika Reza menjadi narasumber di sebuah acara, namun Reza mengungkapkan pendapat yang berbeda dengan ayah Mirna. Menurut pengakuan Reza Indragiri, dirinya diberi uang oleh ayah Mirna agar tidak lagi mendukung Jessica dan menghentikan pendapatnya yang mengungkap bahwa Jessica tidak bersalah. Kue gitu minum, terus saya tanya, bang naik apa bang? Naik taksi, naik apa tuh? Grab. Nggak tahu lah, naik kereta apa naik bus, saya nggak tahu. Dia rumahnya di Bogor, belakang rumah teman saya. Terus kita baiklah. Saya sih nggak mau musuhan sama siapa juga, dianya aja yang mabok. Nah, nggak tahu dibayar Otto apa enggak itu. Dia ngomong begitu. Dia kencing, terus saya selipin duit berapa juta perak lah begitu. Maksudnya supaya dia bisa pulang, punya uang. Kesian nih. Dia jadi narasumber kan suka dikasih tuh duit tuh kecil-kecil. Kalau saya kan bagiin buat duafa, kenapa? Nah ceritanya seperti itu. Jadi saya itu yang kasih, bukan orang lain, enggak. Saya ngaku. Dia lari ke KPK. KPK orang teman saya di situ. Dia telepon, lu kasih duit sama siapa itu? Ngapain dia ke KPK? Nggak tahu, dia mabok. Dia ke KPK katanya saya nyuap.